Halo. Ya Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Eh, UTS-nya gimana? Bingung ya. Gitu Pak. Tapi udah ini ya. Nah, maksudnya udah dikerjain ya semuanya ya, udah submit semuanya ya. Udah Pak. Jadi eh, biasanya kan saya kalau UTS itu mandiri ya, nggak ngikutin kampus. Tapi ternyata pas kemarin last minute harus dikorektif di kampus. Jadi semua mata kuliah, maksudnya ada kelas karyawan, ada kelas reguler, semuanya harus sama, harus apa? Ya harus terintegrasi. Ternyata pas saya cek materi yang saya berikan saya kan ngajar di kelas karyawan ya, ternyata materi yang diberikan sama dosen lain di kelas reguler beda. Jadi nanti soalnya agak bingung. Terus ini informasinya juga ngedadak dari pihak kampus, ya udah pegang gimana gitu. Dan UTS yang Anda kerjakan terus terang belum saya cek ya, nanti insya Allah kalau ada waktu di minggu-minggu ini saya cek lagi. Kalau yang di UTS kan ada pilihan ganda 20 soal, lalu ada esai ya, Itu Pak. esai. Yang esainya sudah Anda kumpulkan di Sumo ya. Bentuknya ketikan atau tulis tangan kalau boleh tahu. Halo? Izin Pak, Kan sebagian ada yang Hmm? mau di Google Classroom, tapi belum ada Iya, buat tempat kumpulinnya Pak. belum ya. Nanti saya buatkan. Tapi kalau yang pilihan ganda ya harus lewat Sumo. Tapi kalau yang esai secara mandiri kita bisa olah. Nanti saya buatkan ini ya, soal di kelas. Eh, Oke, masalah UTS, maaf saya belum sempat cek. Insya Allah di minggu depan lah saya mulai buka aplikasi semuanya. Karena kemarin 2 minggu ke belakang saya agak ribet ngurusin ini apa ada bencana itu, gempa itu, jadi saya belum sempat ngurusin hal-hal yang lain gitu. Oke, saya lanjutkan ke materi. Jadi kemarin kita udah pelabuhan udara udah, bandara udah. Ini saya sekarang kita akan melangkah ke dermaga. Insya, Insya Allah nanti di akhir semester semua bangunan sipil udah selesai kita bahas, dari mulai gedung, dari mulai jalan, jembatan, terowongan segala macam udah kita bahas. Sekarang kita masuk pada section dermaga. Oke, ini ya dermaga. Jadi secara umum kendaraan alat transportasi manusia tuh ada dua, ada yang di darat, ada yang non darat. Ya. Kalau yang di darat kita ketahui ada kereta api, ada mobil, ada truk, sepeda, mobil dan lain sebagainya. Lalu ada yang non darat. Nah, non darat itu ada mulai pesawat sama kapal atau perahu. Nah, namun kan si pesawat juga nggak mungkin kan terus-terusan aja di atas, pasti butuh turun juga kan. Nah, fasilitas untuk turunnya kita sebut dengan pelabuhan udara atau bandara. Bandara ada macam kelas-kelasnya juga banyak, nggak bisa saya sebutkan. Ya.
Tapi fasilitas dasarnya sudah saya berikan di pertemuan terakhir. Lalu ada juga kapal atau perahu. Ya. Nah, di sini kapal juga sama, ya nggak mungkin dia terus-terusan aja di laut gitu ya. Pasti suatu saat pasti merapat ke daratan. Nah, cara merapat ke daratannya itu dia melalui yang namanya pelabuhan laut atau dermaga. Oke. Lalu secara harfiah, dermaga adalah struktur bangunan yang dibangun di atas laut menghubungkan darat dan pelabuhan sebagai tempat kapal sandar. Nah, ini kita lihat ya. Ini adalah laut, ini adalah daratan. Nah, si kapal itu nggak bisa langsung ke daratan begitu aja. Dia harus ada namanya fasilitas dermaga. Nah, dermaga ini tempat kapal dia parkir. Ya. Setelah dia singgah, lalu dia kalau di tengah laut dia kita pakai jangkar kan si kapal. Nah, tapi kalau di dermaga dia menggunakan tambatan. Dia menggunakan jenis tali tambang, lalu diikat di sini nih. Ini ada tambatan. Diikat ke tambatan. Tuh. Oke. Nah, lalu ada beberapa jenis dermaga ya. Yang pertama adalah berupa dinding. Lalu ada berupa apa ya namanya? Tanjung ya. Tanjung itu ada pulau yang menjorok ke laut. Ini disebut tanjung. Kita sebut kalau yang dinding biasa kita sebut dengan quay wall. Ya. Ini dermaga tipe quay wall. Nah, quay wall ini dia hanya berupa dinding. Seperti kita lihat di gambar ini, dia hanya berupa dinding. Jadi secara sederhana kita lihat di sini. Nah, ini adalah daratan. Ya. Si kapal itu kan harus simetris ya. Nah, kita buat dinding penahan tanah dulu, baru ini kita buat konstruksi si dermaganya. Ya, dia diuruk menggunakan batu, lalu atasnya menggunakan cor, beton, standar lah. Ini adalah quay wall. Lalu yang kedua ada tipe dolphin. Ini adalah tipe dolphin. Dan yang ketiga adalah tipe jetty. Ini namanya jetty. Nah, quay wall ini hanya berupa dinding lurus saja, jadi kapal ini baris di sini 1, 2, 3. Tapi kalau quay wall dia ada pulau yang menjorok ke laut, ya. Lalu si kapal sandar di sela-sela pulau itu, sela-sela tanjung itu. Ini disebut dengan namanya dolphin. Ya. Contoh dermaga quay wall. Nah, ini ya, ini contoh dermaga quay wall. Ini dermaga quay wall ini cocok untuk pelabuhan peti kemas. Ya. Jadi si bangunan dermaganya itu sejajar dengan
eh, pulau, ujung pulau atau pantai. Ya. Nah, syarat dermaga itu dia harus, sorry, syarat syarat kita membuat dermaga itu dia kedalaman lautnya harus eh, cukup dalam ya. Kita nggak bisa bikin dermaga di pantai kan. Kalau di ujung pulau kan, misalkan saya share di mana ya? Bentar saya share. Nah, nah, saya share sebuah di Google Map, kita lihat. Jadi ujung dari pulau itu ada dua jenisnya. Ada yang langsung ke perairan dalam, ada yang ke perairan dangkal. Ya. Nah, kalau perairan dangkal biasanya berupa pantai. Ini contoh ada di pantai, ini ada pantai Carita nih. Nah, ya, pantai Carita. Di sini dari ujung pulau sampai ke lautan dalam itu jaraknya sangat panjang. Jadi ini kita nggak bisa buat dermaga di sini. Ya. Contoh lainnya di ini pantai mana ini? Ini di pantai selatan. Pantai selatan, contoh di Pelabuhan Ratu. Ini Pelabuhan Ratu kalau nggak salah. Ya, ini Pelabuhan Ratu. Ya. Nah, Pelabuhan Ratu. Ini ya. Nah, ini Pelabuhan Ratu. Kita nggak bisa nih kita buat dermaga. Soalnya dia dari ujung pulau menuju lautan dalam itu dia membutuhkan jarak yang sangat lebar. Berapa meter ini yang harus kita uruk. Jadi dermaga itu harus berada pada ujung pulau yang langsung berbatasan dengan lautan dalam. Nah, contohnya ini ada di, kita yang gampang aja, di Priok. Nah, dia ujung pulaunya itu dia tidak berupa pantai. Ya, makanya ini kita bisa buat yang namanya dermaga. Ya. Nah, di Priok ini kita lihat tipenya ada yang pulau yang menjorok ke lautan. Kalau kita lihat di sini, berarti dia tipe apa nih? Nah, tadi di Priok ini tipe mana nih? Queue, Dolphin, atau Jetty? Halo? Jeti Pak. Jetty. Ya. Iya. Ya, bukan Jetty. Pilihannya antara Queue sama Dolphin. Jetty bukan. Dolphin, Pak. Dolphin ya. Sebentar saya screenshot dulu ya. Screenshot ini Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ini ya. Jadi dia si Priok ini ada daratan yang menjorok ke laut. Lalu si kapal dia sandar di sela-selanya ini. Kalau kita lihat di sini, berarti dia tipenya masuk ke dalam tipe Dolphin ya betul. Dolphin. Dolphin. Ya. Lalu kita cek lagi, saya cari di Google Map. Kita lihat Pelabuhan Merak.
Pelabuhan Merak. Cari dulu Pelabuhan Merak mana coba. Bentar, saya cari dulu. Nah, ini saya share di sini adalah Pelabuhan Merak. Nah, ini adalah Pelabuhan Merak nih. Kalau yang ini adalah Tanjung Priok. Kalau yang ini Merak. Kita lihat coba. Nah, tipenya apa nih? Dolphin, Koi Wall, atau si Jetty? Dia kapal langsung sandar di dermaga nih. Nggak ada pulau menjoroknya. Koi Wall kayaknya, Pak. Nih, Koi Wall ya. Nah, ini nih. Nah, ini Pelabuhan Merak. Oke, lalu next ada juga yang pelabuhan mana lagi? Oh, Cilegon. Kita coba cek Pelabuhan Cilegon. Pelabuhan Cilegon Krakatau. Nah, kalau yang ini di Cilegon dia tipe yang ketiga. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Ini di Pelabuhan Cilegon. Cilegon dia si kapal itu dia nggak bisa sandar langsung di dekat pulau ya. Dia sandarnya di agak tengah-tengah nih, tapi ada jalan menuju tengah laut. Berarti ini tipe apa? Yang ketiga? Jetty. Tipe Jetty. Nah, ini ya. Kalau yang kue wall ini bisa cocok untuk peti kemas, juga penumpang, atau apa ya kayak Merak, Bakahuni, terus tuh Ketapang Gilimanuk. Lalu kalau tipe dolphin ini cocok untuk peti kemas. Lalu sedangkan untuk jetty ini cocok untuk kapal-kapal tanker ya, yang isinya adalah minyak bumi, gas dan lain sebagainya. Ini menggunakan jetty karena dia nggak kapalnya itu super besar, dia nggak perlu, yang penting isi di dalam tanker itu bisa tersalurkan ya. Nah, makanya dia menggunakan jetty. Nah, di jetty ini dia ada pipa atau fasilitas untuk mentransfer isi dari tanker ke daratan. Sekarang kita coba cek di mana ya? Pelabuhan Cilacap. 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 Pertamina Cilacap. Nggak ada.
Kita coba pelabuhan Singapura. Nah, ini di Singapura. Nah, Singapura itu merupakan kota pelabuhan, ya. Dia devisa negaranya hampir 90% dari pelabuhan. Nah, makanya dia fasilitas pelabuhan di Singapura itu sangat 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 lengkap, ya. Nah, karena kota pelabuhan dia harus bisa melayani semua jenis kapal. Makanya di sini dia di Singapura itu kombinasi, ya. Ada dolphinnya ada, lalu ada kuai wall-nya juga ada. Kita lihat di sini. Di Singapura ini ada yang berupa kuai wall, ini ada juga yang berupa dolphin. Lalu di tempat lain juga ada yang berbentuk jetty, ya, jetty. Gitu. Nah, ini pelabuhan yang ada di Singapura. Oke, sekarang mengenai Pak, ini konstruksinya seperti apa sih Pak? Ya. Jadi sebetulnya sih nggak ada yang aneh, ya. Cuma hanya berupa cara kerja dan konstruksi pelabuhan itu sendiri. Jadi misalkan contoh kuai wall, ya. Ini adalah laut, maka secara sederhananya dia buat dinding penahan tanah, lalu diuruk. Ini adalah urugan, lalu atasnya kita. Nah, cuman material yang dipakai ini yang jadi fokusnya. Jadi material yang dipakai ini harus merupakan material-material yang relatif tahan terhadap sulfat atau garam, ya. Nah, kenapa? Karena kalau beton terkena garam, nanti ujung-ujungnya akan keropos. Seperti ini, ya, Anda lihat di sini. Nah, ini adalah konstruksi jetty, ya. Dia menggunakan beton precast. Ya. Awal-awalnya sih pasti smooth, ya. Nah, tapi lama-kelamaan karena ada asam sulfat, ya semennya pasti tergerus. Nanti hasilnya adalah keropos seperti batu karang. Oke. Jadi untuk menghasilkan beton yang tahan terhadap asam sulfat itu, kita bisa menggunakan beton dengan semen tipe berapa? Tipe 5 kalau nggak salah. Ya, dia. Jadi di teks beton dengan semen tipe 5 atau beton biasa bisa dengan campuran silika fume, ya.
Nah, beton yang dipakai adalah beton dengan semen tipe 5. Nah, semen tipe 5 itu apa? Jadi di produsen semen itu dia ada semen tipe 1 sampai tipe 5 ya. Semen tapi yang banyak beredar itu adalah semen tipe 1. Sedangkan tipe 2 sampai tipe 5 itu harus diproduksi secara khusus ya. Dan ini kita nggak bisa nih ngecor cuma pakai apa? Cangkul waktu itu nggak bisa. Ini harus kita harus memesan beton secara ready mix gitu ya. Nah, requirement-nya adalah beton dengan semen tipe 5 atau beton biasa tapi dengan campuran silika foam. Silika foam itu adalah sejenis semen atau apa ya, pasir ya. Saya juga kurang begitu paham komposisinya seperti apa, tapi dia bisa menghasilkan beton yang relatif tahan terhadap garam. Ini kita sebut dengan silika foam. Oke, next. Ini seperti tadi saya jelaskan, dermaga dengan tipe trestle atau dolphin ya. Tadi gambarnya udah saya share. Nah, tempat sandar kapal berupa dolphin di atas tiang pancang, biasanya di lokasi pantai yang landai diperlukan jembatan trestle sampai dengan kebutuhan kedalaman yang dibutuhkan. Lalu trestle atau dermaga bertumbuh pada tiang pancang, sedangkan causeway terdiri dari daratan yang dibuat secara reklamasi. Jadi si pulaunya itu direklamasi. Contoh di Priok mana tadi? Nah, ini Priok. Nah, Priok. Jadi ini tuh sebetulnya dia pulau buatan nih. Ya. Dia ujung pulaunya ada di sini nih. Tapi ini direklamasi, lalu di treatment sedemikian rupa sehingga membuat sebuah dolphin atau trestle. Lalu kapal dia akan sandar di sela-selanya ini. Nah, ini semua ini adalah reklamasi. Reklamasi itu laut, asalnya laut diuruk terus sampai membuat sebuah daratan. Nah, itu disebut reklamasi. Ya, sebetulnya di atasnya juga masih ada ya pulau reklamasi lain, New Priok International Port, NJIP kalau Oke, lalu nah kalau jetty dia ya ini khusus untuk kapal-kapal yang membawa gas alam atau tanker ya. Jadi ada sebuah jembatan, terus jembatan ke tengah lautan sampai kedalaman tertentu sehingga si tanker itu bisa sandar. Ini adalah jetty. Jadi di sini ada fasilitas pipa gas atau pipa minyak. Ketika kapal itu sandar, baru dia bisa ditransfer si kapal itu ke daratan. Lalu di daratan baru ada kilang-kilang minyak, ada kilang gas dan lain sebagainya. Kalau kilang minyak berupa tabung, biasanya kalau gas dia berupa bola-bola. Lalu Pak, di lautan itu dia rawan terhadap gelombang. Nah, bagaimana sih Pak untuk memecah gelombang? Nah, kita kenal ada yang namanya konstruksi breakwater. Breakwater ini berupa beton precast ya. Kalau baja sih saya nggak pernah lihat, tapi kebanyakan dari beton berupa precast. Jadi dicor di luar dulu, setelah jadi baru dipindah ke sini ke lokasi ya.
Jadi untuk breakwater ini bisa berupa ini beton precast atau bisa berupa batu alam, ya. Tapi kebanyakan yang dipakai adalah beton-beton precast. Kalau batu alam ini kayaknya sih lebih mahal mungkin. Kalau saya lihat di PIK dia menggunakan batu alam, tapi kalau di tempat lain dia menggunakan yang namanya konstruksi breakwater. Nah, ini bisa dijadikan sebuah jetty, lalu di atas breakwater ini kita bisa buat jalan ke tengah lautan nih. Ya, jadi contohnya misal ini adalah pantai, ini adalah lautan. Kita bisa membuat pemecah ombak atau tadi ya pakai breakwater, dia menjorok ke tengah lautan. Ya. Nah, kita bisa menggunakan tadi beton precast, lalu di tengah-tengahnya kita bisa buat jalan. Nah, kita bisa buat jalan di tengah-tengahnya. Nah, sehingga kapal bisa sandar di sini. Sini ada kapalnya, bisa sandar. Ya. Ini adalah konstruksi jetty, dia menggunakan breakwater. Seandainya di kita tempat dia sandar itu dia gelombangnya sangat tinggi. Gelombangnya agresif ya. Kalau seandainya gelombangnya rendah ya nggak perlu pakai breakwater juga nggak apa-apa. Kita tinggal buat jembatan-jembatan kecil seperti ini. Yang penting ada pipa masuk nggak apa-apa. Tapi seandainya gelombangnya sangat tinggi ya kita harus menggunakan breakwater di sini. Lalu kita buat jalan pendekat, lalu kita buat instalasi pipanya. Ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan, silakan. Lalu next, Pak, kapal itu dia memiliki bobot tersendiri, memiliki gaya, ya. Ketika dia sandar, pasti dia benturan di dinding dermaga itu nggak bisa dihindari. Nah, makanya di dermaga itu harus dilapisi dengan karet. Ya, jadi ketika kapal sandar nempel, tambatannya nyambung, nah gelombang kan pasti naik turun, ada angin dan lain sebagainya, jadi kadang menjauh, kadang mendekat. Nah, pasti ada gaya nih, pasti ada gaya tumbukan di sini. Nah, untuk mereduksi tumbukan tersebut, nah biasanya di dermaga itu dipasang namanya karet. Ini karet apa ya namanya? Kita kasih lupa namanya. Karet dermaga. Nih namanya rubber fender. Ya, namanya rubber fender. Namanya rubber fender. Oke, berfungsi untuk menahan tumbukan kapal terhadap dermaga. Nah, ini adalah rubber fender. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan.
Halo? Halo Pak, izin Ya, bertanya Pak. silahkan. Eh, itu mengenai yang tipe dolphin ya Pak, dermaga Iya. tipe dolphin. Eh, Hmm, kalau semisalkan kan ada tuh kapal mau keluar tuh hmm, Pak, keluar dari hmm, pabrikan tuh kan, hmm. gelindingin pakai ban itu, terus pakai apa tuh Pak? Lihat di YouTube sih. Nah, itu gimana Pak? Oke, jadi beda ya. Ada yang namanya galangan galangan kapal, ada yang namanya pelabuhan. Ujang set ya. Oh, iya Pak. Kalau galangan kapal itu kayak bengkel, jadi pesawat di fabrik. Kalau kayak kapal itu difabrikasi, kan orang bikin kapal nggak mungkin di tengah laut kan, ngelasnya gimana itu Betul betul Pak. pusing. Iya. Nah itu namanya galangan kapal. Jadi Oh, ada kayak workshop ya di pinggir pantai mm-mm. ya, ada workshop di pinggir pantai. Nah tapi untuk dia kan si kapal fabrikasinya pasti di darat kan, nggak mungkin dia fabrikasi di laut. Nah Betul. cara cara untuk dia memindahkan itu kapal dari darat ke laut itu ya tadi ada yang menggunakan roda, tapi saya lihat kalau di YouTube ada yang pakai banyak. Saya juga sering lihat video-video YouTube yang begitu-begituan yang aneh. Iya Pak. Ya ada yang pakai kayak ban kan, kayak Iya. kayak apa apa ya, balon ya, balon bentuknya Balon, betul Pak. Ya, panjang balon. kayak sosis gitu ya, baru digelindingin didorong pakai alat berat gitu. Itu bukan itu konstruksinya bukan dermaga Pak, itu namanya galangan kapal. Iya Pak. Itu galangan kapal. Tapi kalau dermaga ini dia bukan untuk pesawat, bukan untuk kapal fabrikasi, bukan untuk maintenance, tapi dia untuk kapal ini datang bongkar barang atau muat barang, baru dia langsung berangkat lagi. Gitu fungsi Oh, dermaga. siap Pak. Terima kasih Pak. Gitu. Tapi kalau namanya buat servis biasanya kita di galangan kapal. Gitu. Galangan kapal tuh berarti ada kita PT apa yang BUMN yang galangan kapal tuh. Terus saya coba cek di Google. Galangan kapal. Ya, kita galangan kapal, saya cari dulu. PT PAL. PT PAL. PAL Surabaya. PT PAL galangan kapal. Nah, ini sebentar saya share di Surabaya ya. Ini Surabaya juga sama kota pelabuhan. Nah, nah kita lihat di sini ada galangan kapal. Nah, biasanya galangan kapal itu dia nggak langsung di pelabuhan, tapi dia langsung di kayak apa ya, sungai, gitu ya. Sungai baru dia ke laut gitu. Dia kalau di langsung ke laut agak-agak riskan juga. Maaf saya kalau galangan kapal belum saya pelajari, mungkin kita bisa nge-YouTube lagi baru ketemu. Siap Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan.
Izin bertanya Pak, Silahkan. masih buat tipe dolphin Pak. Ya, Itu kan kalau tipe dolphin direklame kayak kiri kanan gitu, terus si kapal masuk gitu Pak ya. ya. Jadi contohnya gini Pak. Eh, contohnya gini ya. Ini contohnya. Misal ini adalah sebuah ujung pulau nih. Ya. Kita ini tampak atas ya. Tampak atas. Lalu kita harap buat ini dulu si yang namanya apa? Quay wall dulu. Nah, ini kan laut nih. Ya. Misalkan ini adalah sunset. Ini adalah daratan atau pulau. Ya. Ini adalah laut. Oke. Jadi kita buat dulu yang quay wall dulu. Lalu ini kita reklamasi. Ini pulaunya direklamasi. Ini lautnya direklamasi, diuruk, lalu membuat lagi quay wall lagi. Lalu buat lagi kita buat reklamasi yang lainnya. Nah, setelah menjadi gigi-gigi begini, nah, baru itu kapal kita bisa sandar di sini. Kapal 1. Ini kapal 2. Ini kapal 3. Ini kapal 4. Nah, lalu di dolphin ini atau trestle ini kita bisa melakukan bongkar muat kontainer. Di sini kita baru bisa melakukan bongkar muat kontainer. Makanya tipe dolphin ini dia lebih pas untuk pelabuhan-pelabuhan peti kemas. Ya, macam di Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tanjung Emas gitu ya. Tuh. Soalnya dia sandarnya pasti lama. Contoh dia muat misalnya 200 kontainer. Yang nggak mungkin juga 2 jam itu kontainer bakalan turun semuanya. Dia pasti berhari-hari nih. Nah, makanya dia konstruksinya memungkinkan kapal itu sandar agak lama nih, tipe dolphin. Lain halnya dengan Gili Manuk, Ketapang, Merak Bakaheni, kapal sandar, lalu penumpang turun. Begitu penumpang turun, penumpang buat berangkat naik lagi. Mungkin waktunya cuma 1 jam atau 2 jam dia harus berangkat lagi. Kalau dia pakai tipe dolphin, yang ngaturnya gimana? Taruh ini kapal ada di sini ya, di paling dalam. Berarti kan buat dia keluar, kapal yang di belakangnya harus mundur dulu kan. Pasti merepotkan buat trafficnya. Nah, makanya tipe dolphin ini dia cocok untuk pelabuhan-pelabuhan peti kemas. Nah, tapi kalau tadi si quay wall, ya ini ya quay wall, dia cocok untuk pelabuhan-pelabuhan penyeberangan macam Ketapang Gili Manuk, terus tuh Merak Bakaheni dan lain sebagainya. Karena dia begitu taruh dia sandar di sini nih. Nah, si kapal itu kan si baling-balingnya nggak selalu maju mundur, dia di pinggirnya juga ada baling-baling, dia bisa geser baru berangkat, geser berangkat. Ya, jadi tidak tergantung pada kapal-kapal yang lain kalau mau berangkat. Gitu. Oke, ada lagi? Izin Pak, nah itu kan kalau buat tadi, kalau buat dolphin kan direklamase nih. Nah Yeah. terus buat ke dalamnya bisa pakai buat yang buat nahan gelombang tadi. Berarti sampai pool dasar kan kalau berbagai masa laut-laut lepas dalam gitu Pak ya.
Nah, berarti sampai dalamnya tuh ibaratnya pool penahan gelombang dong atau misalnya ada untuk berapa ratus meter ke bawah gitu atau gimana, Pak? Nah, makanya si dermaga itu kan eh, Anda mungkin jadi pertanyaan ya, kenapa sih Pak kota-kota di Jabar bagian selatan kok kurang berkembang dibandingkan Jawa bagian utara ya? Ya gitu kalau buat kapal laut gitu, Pak ya. Soalnya Oh. perputaran ekonomi di Jawa bagian selatan itu tidak memungkinkan untuk perdagangan, Pak. Gitu. Soalnya gelombangnya tinggi, kapal-kapal nggak bisa sandar di situ. Gitu. Jadi syarat kita membuat dermaga itu gelombangnya nggak boleh tinggi ya. Dia harus perairan yang tenang. Gitu. Coba Anda jalan-jalan di Pelabuhan Ratu sampai ke arah Parangtritis ya. Anda lihat di pinggir pantai gelombangnya kan tinggi-tinggi kan. Gitu. Anda bandingkan seandainya Anda melipir dari Jakarta sampai dengan Surabaya. Anda lihat di pinggir laut, dia lebih tenang, Pak. Nah, makanya perdagangan itu lebih condong ada di Pantura karena gelombangnya rendah. Jadi kita bisa buat dermaga-dermaga di Pantura. Lain halnya dengan selatan. Gitu. Nah, beda ya antara tadi dolphin ini sama jetty. Jadi kalau dolphin ini dia khusus untuk perdagangan, ya, khusus untuk perdagangan ada peti kemas. Tapi kalau jetty ini, ya, seandainya kepaksa banget, kita mesti buat dermaga di pantai yang gelombangnya tinggi nih. Ya, berarti kita harus buat breakwater panjang sampai dia ketemu perairan yang tenang. Nah, baru kita bisa buat jetty di situ, dermaga tipe jetty. Gitu. Ya. Contohnya di mana ya? Saya belum pernah lihat. Contohnya sebentar, saya coba PLTU Pelabuhan Ratu. PLTU Pelabuhan Ratu. Ada kalau nggak salah, Pak, yang batu kayak gitu. Ada ya? Sebentar, Ya. saya cek dulu. Nah, ini PLTU Pelabuhan Ratu ya. Sebentar saya share screen. Nah, kalau Pelabuhan Ratu kan dia bukan migas ya. Dia batu bara. Ya. Ini ada PLTU Pelabuhan Ratu. Dia sebetulnya tipenya bukan tipe jetty ya. Bukan tipe jetty, tapi tipe quay wall dia. Gambarnya kurang jelas. Oh ya, sebentar. Nah, dia sebetulnya tipe quay wall. Soalnya barang yang dia kirim adalah berupa batu bara, bukan berupa gas. Kalau batu bara kan dia butuh kren ya buat ngeruk atau kayak semacam ekskavator tapi dari kren dia untuk mengambil batu bara dari Hongkong. Nah, tetapi karena gelombangnya di sini tinggi, ya kita harus membuat pemecah ombak di sini atau namanya breakwater. Jadi breakwaternya tadi ya kayak tadi jalan batu ini, ya
dia fungsinya hanya pemecah ombak. Ini kalau Pelabuhan Ratu. Ini ya. Ini 1, 2. Ketika ombaknya datang, tertahan sama itu breakwater. Di sebelah sininya juga sama. Lalu kan, jadi di sini kan relatif gelombangnya agak sepi kan. Nah, baru dia kapal bisa masuk. Nah, ini ya, untuk di Pelabuhan Ratu nih. Gitu. Karena dia barang yang dia kirim adalah berupa batu bara, bukan minyak bumi. Kalau minyak bumi biasanya dia menggunakan ada jeti ke tengah-tengah laut karena dia tankernya pasti super besar gitu. Iya, ini ya untuk di Pelabuhan Ratu. Gitu. Ya, baik. Makasih, Pak. Oke, saya rasa cukup dari saya untuk mengenai struktur bangunan. Mohon maaf UTS-nya belum sempat saya cek. Nanti kalau saya ada waktu, mudah-mudahan minggu depan bisa saya review. Semoga hasilnya bisa kita maksimalkan. Gitu. Oke, saya rasa cukup dari saya. Kita ketemu lagi di struktur beton dan baja pukul berapa? 1.30 ya. Iya, Pak. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.